Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Ruben Anisuni. Channel YouTube ini sengaja kita bikin untuk menjawab beberapa pertanyaan dari teman-teman mengenai bagaimana memelihara ikan di dalam ember, dan juga di dalam ember yang sama ada tanaman kangkung, atau di dalam saya sebut budidaya ikan tanpa kolam dan bercocok tanam tanpa lahan. Nah, seperti apa? Di sini tentu kita butuh beberapa alat dan bahan seperti ini ya. Ada kawat. Kawat ini bisa kita potong kurang lebih 20 cm ya, seperti ini. Nah, kawat yang sudah kita potong, kita juga butuh gelas seperti ini teman-teman. Ini bisa yang bekas, bisa juga yang beli. Kita bolongin bagian bawahnya seperti ini ya, samping-sampingnya, bawahnya juga. Lalu di pinggirnya, tujuannya adalah untuk melilitkan kawat pada gelas ini supaya mudah digantung pada ember yang ada. Nah, contohnya seperti ini ya, bisa dilihat caranya. Oke, nah ini dia akan menggantung ke dalam. Nah, bagaimana untuk bisa menaruh tanaman di dalam? Oke, ada dua metode, saya akan jelaskan satu persatu. Yang pertama, kita bisa pakai metode kita tanam batang kangkung yang sudah kita beli di pasar dan yang ada akarnya. Oke, seperti ini ya. Kita perlu tambahkan arang ya. Kita perlu tambahkan arang. Tujuannya itu adalah untuk meluruskan batang kangkung yang ada di dalam gelas ini. Yang kedua juga sebagai media tanam untuk melekatkan akar kangkung di dalam ya. Ya, kalau seperti ini sebaiknya teman-teman hindari ya, karena sulit untuk tumbuh tunas yang baru. Nah, kalau seperti ini sudah ada ya. Nah, ini yang paling bagus untuk kita bisa tanam. Nah, untuk tanam tentu kita butuh alat, misalnya gunting, atau kita potong di dapur seperti ini ya. Start. Oke, langsung kita tanam pada langsung naruh di dalam gelas ini ya. Teman-teman bisa lihat di sini. Nah, ini adalah yang sudah saya tanam kurang lebih 3-4 hari yang lalu. Seperti ini, lalu kita taruh di dalam ember. Nah, itu metode yang pertama ya, menggunakan kangkung yang sudah ada akarnya. Metode yang kedua, kita pakai kangkung yang ada masih dalam bentuk benih ya, seperti ini benih kangkung. Nah, sama kita juga pakai arang seperti ini ya, tapi jangan lupa dikasih tisu ya. Tisu seperti ini, boleh tisu gulung, boleh tisu wajah, boleh. Kita taruh seperti ini. Tujuannya ketika kita hamburkan benih di atas, dia tidak akan berantakan ya, atau tidak akan tenggelam ya, seperti ini. Satu pot bisa 10 sampai 15 benih ya, seperti ini. Nah, kemudian jangan lupa di atasnya juga kita tambahkan tisu ya, seperti ini. Kenapa kita kasih tisu di bagian atas yang tipis ya, 1 lembar boleh. Nah, tujuannya ketika kita siram, benihnya tidak kemana-mana. Nah, untuk proses penyiraman ya, kalau batang kangkung yang masih dalam bentuk benih, air yang kita pakai adalah air daripada kolam ya, kolam ikan seperti ini. Ini yang kita pakai. Nah, sejauh ini saya biasanya per 3 minggu panen ya. Tapi kalau yang ini tergantung, jadi bisa 2 minggu panen, bisa 1 minggu panen. Kita boleh pakai ini yang tanaman dari benih, atau kita bisa pakai seperti ini ya. Ini yang sudah ada akarnya. Nah, teman-teman bisa pakai bebas ya. Bisa pakai ini, atau mungkin terlambat belum bikin ini, bisa pakai juga yang benih. Tinggal di caranya ini ya, seperti tadi saya jelaskan, langsung digantungkan pada permukaan ember ya. Bisa keliling ya. Jadi satu gelas ini bisa menghidupkan lebih dari 10 batang kangkung. Nah, seperti ini. Tujuannya supaya mencegah ikan yang bisa keluar dari permukaan ember ini. Nah, tinggal ini kita turunin lagi supaya bisa mendapat asupan air daripada kangkung ini ya. Kalau misalkan masih kurang, boleh ditambahkan air sedikit lagi untuk menutupi gelas-gelas ini. Oke. Nah, untuk kangkung sendiri kita panennya kurang lebih 3 minggu sampai 1 bulan. Sedangkan ikan lelenya itu dari ukuran 8 cm
kita panennya itu lebih dari 2 bulan, ya bisa 2 minggu, 2 bulan 2 minggu, bisa juga 3 bulan. Nah, tergantung bagaimana kita bisa memperlakukan air, bagaimana kita bisa memberikan pakan yang sesuai dengan kebutuhan lele. Nah, untuk pemberian pakan sendiri saya pakai pelet seperti ini. 1 ekor membutuhkan kurang lebih 2-4 ya. Jadi kita memberikan kalau dia sudah berhenti makan, stop kita memberikan makanan ya, untuk ikan yang kecil maupun ikan yang besar juga. Nah, di depan saya ada 1 wadah yang menampung kurang lebih 70 ekor. Ini yang sudah saya pelihara selama 1 bulan ya, teman-teman bisa lihat. Nah, ini kurang lebih 1 bulan nih. Oke. Nah, ada yang bertanya, Kak, boleh nggak tanaman kangkung kita ganti dengan tanaman lain? Silahkan, bisa ya. Selama dia itu adalah sawi, kangkung, mungkin selada air sangat bisa. Nah, saya memilih kangkung karena kangkung itu lebih banyak rumputnya dibanding sayur yang lain. Kalau teman-teman bayangkan sawi berarti butuh cuma 1 pohon di sini. Kalau kangkung lebih dari 5 pohon bisa. Nah, selada air bisa juga. Terus ada juga bertanya, Kak, ikan itu hanya bisa ikan lele atau ikan yang lain? Nah, sejauh ini saya lebih memilih ikan lele karena ikan lele itu tahan banting ya, dipelihara di air yang kotor pun bisa karena perlakuan tidak harus seperti bayi. Nah, pengalaman saya teman-teman untuk masalah ganti air, sejauh yang saya alami dengan adanya tanaman kangkung, tadinya kalau tanpa kangkung 7 atau 6 hari air harus diganti. Sekarang dengan adanya tanaman kangkung bisa sampai 10 hari. Dari situ saya berpendapat bahwa dengan adanya kangkung bisa mampu untuk menarik mungkin kotoran-kotoran yang ada di dalam air sehingga terserap ke tumbuhan atau ke kangkung itu. Ada juga yang tanya, air yang dipakai adalah air apa? Sejauh ini saya pakai air keran ya. Tapi air keran itu kan air dari pam yang mengandung kaporit ya. Artinya untuk memakai air itu kita butuh endapkan selama 3 hari untuk menetralkan kaporit yang ada pada air itu. Jadi per 3 hari baru bisa dipakai untuk memelihara ikan. Bagaimana kalau air sumur? Air sumur boleh ya. Mungkin perlu diendapkan juga, bisa 1 hari, bisa 2 hari, atau mungkin teman-teman pengen langsung bisa juga. Tapi perlu dicek juga, jangan sampai ada misalkan bau besinnya, ada bau-bau apalah, itu perlu diendapkan supaya menetralisir kandungan bahan-bahan lain yang ada pada air itu. Nah, selain kita memanfaatkan ember untuk beternak ikan atau budidaya ikan, kita juga bisa memanfaatkan lahan sempit yang ada di pekarangan kita ya. Teman-teman bisa lihat di sini. Nah, di sini saya ada salah satu kolam untuk pelihara anakan ikan ya. Teman-teman bisa perhatikan. Nah, ini nih ikan lele juga nih, kira-kira seperti ini ya. Ya, jelas lagi. Ini usianya baru kurang lebih 3 minggu ya, kurang lebih 3 minggu. Nah, untuk pemberian pakan baik untuk ikan yang kecil maupun ikan besar, saya per hari itu 2 kali, ada pagi ada sore ya, seperti ini ya. Nah, ya seperti yang saya bilang tadi, kita bisa memanfaatkan lahan sempit di pekarangan kita untuk memelihara ikan. Di belakang juga ada beberapa kolam bisa kita lihat. Nah, sini ada 3 kolam ya, ada 1 kolam tengah dengan kolam ujung. Nah, kolam yang pertama ini ukurannya 2 kali 3 meter ya, isinya kurang lebih 2000 ekor ya, teman-teman bisa lihat. Nah, sebenarnya belum jam makan. Untuk saya kasih makan biasanya lebih sore lagi, tapi untuk keperluan ini oke, bisa kita lihat. Nah, oke, ada juga kolam di tengah. Ini kolam paling besar ya. Ya, ya seperti ini. Ya, ini bukan sebong ya teman-teman ya, ikan lele. Ada juga yang ukuran lebih besar. Nah, ini nih 1 minggu lagi panen nih sebenarnya nih ya. Kalau teman-teman bisa lihat,
lagi bisa panen nih. Ya, jadi selain kita memakai ember, kita juga bisa memanfaatkan lahan sempit seperti yang ini. Salah satu hal penting yang mau saya sampaikan juga adalah pentingnya sinar matahari, teman-teman. Ya, jadi sinar matahari buat ikan paling tidak dalam satu hari membutuhkan minimal 3 jam harus kena sinar matahari. Kenapa pentingnya sinar matahari? Kalau teman-teman perhatikan sini, airnya warna hijau. Nah, ini menimbulkan atau menumbuhkan lumut, ya. Nah, adanya lumut artinya ada kehidupan, sehingga bisa membuat air tidak berbau dan ikan itu akan lebih nyaman dibanding tanpa lumut. Airnya akan lebih banyak berbau, ya, karena kita, teman-teman tahu, kita sedang pelihara pakai terpal. Kalau tanah yang kita langsung ke tanah, jelas sisa-sisa makanan itu akan langsung diserap oleh tanah, sehingga itu akan membuat air itu akan tetap walaupun keruh tapi tidak akan menimbulkan bau. Saya juga pernah punya sebuah pengalaman buruk di mana ikan-ikan saya itu sakit. Nah, sakitnya itu adalah kulitnya itu terkelupas, kelihatan pucat, ada yang warna kuning, ekornya membusuk, perutnya membengkak. Nah, ketika saya coba konsultasikan ke toko yang menjual obat, yang menjual makanan, rupanya obatnya ada, teman-teman. Jadi saya mau bilang bahwa ini bukan sebuah hambatan untuk menghambat kita untuk berusaha ikan lele, karena sekalipun ada pengalaman seperti itu, tapi sudah ada jawabannya. Jadi toko yang menjual makanan sudah menyediakan obat, dan obat itu sangat umum, ya. Saya tidak perlu sebutkan mereknya, tapi ketika kita memberikan, baik itu tuang langsung ke kolam maupun melalui pakan, akan memulihkan dalam waktu 1 atau 2 hari saat terhitung saat kita memberikan obat. Jadi mungkin kita mengalami pengalaman buruk, tapi bukan berarti menghambat kita untuk tidak mau berusaha lagi. Ini bisa dikembangkan dimanapun, di tempat-tempat rumah teman-teman tinggal, memanfaatkan lahan-lahan yang sempit seperti pekarangan untuk kita bercocok tanam tanpa lahan, kita memelihara ikan tanpa kolam. Oke, sekian dari saya. Sampai jumpa lagi di video-video saya selanjutnya. Oke.